Salam. Selamat datang bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam pembukaan kebaktian sektor kita pada malam hari ini dan bersekutu memuji dan menyembah Tuhan kita. Dengan rasa syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kebaktian sektor ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau sungguh mengasihi kami karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada orang berdosa, sehingga Ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami, agar kami tetap teguh dan dapat bertahan dalam penderitaan seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, agar nama-Mu dimuliakan dan juga anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Kita memuji Tuhan melalui Kor Ina pada hari Kamis.
Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada pembukaan ibadah sektor kita pada malam hari ini yang tertulis di kitab Mazmur pasal yang ke-25 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca secara bergantian. Di ayat yang ke-10 nanti kita sama-sama untuk membacanya. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, padamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan.
dari KOR Paduan Suara Narwastu. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesus memanggil, mari saudara, ikut aja selamat, jangan sesat dengan sabdanya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah pembukaan pertangyangan atau ibadah sektor kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua, kiranya Bapak Ibu boleh mengikuti dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam ini merupakan satu tulisan dari seorang yang bernama Asaf. Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu siapakah Asaf ini, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menuliskan apa yang menjadi penglihatan bagi dia di masa yang akan datang. Asaf ini merupakan seorang ahli musik. Dia keturunan Lewi dan banyak ikut serta dalam melayani di rumah Tuhan. Dalam kesehariannya, dalam keikutsertaannya untuk mengambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan, itu juga membuka jalan bagi dia untuk banyak mengenal para pengajar-pengajar pada saat itu, para imam-imam dan guru-guru yang memberikan pengajaran tentang siapakah Allah. Dan inilah yang melatari Asaf, yang membuat dia memiliki kecintaan kepada Allah, Tuhan yang dia sembah dan muliakan. Mengambil bagian dalam pelayanan, tentu kita bisa melihat tidak sedikit juga banyak di antara kita Amanginang yang mengambil bagian untuk ikut serta melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Tadi kita mendengar pujian dari Ina Parari Kamis dan paduan suara Narwastu. Itu merupakan bagian dari sebuah pelayanan di tengah-tengah gereja. Tetapi mari kita memahami mengapa perikop ini menyuarakan melalui Asaf tentang ibadah yang sejati. Kenapa Asaf harus menuliskan ini menjadi suatu pergumulan? Dan Asaf menuliskan ini sebagai pesan moral kepada umat Israel pada masa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam tulisan Asaf ini, di pasal 50 ini, dia ingin menyuarakan bagaimana kekecewaan Allah terhadap umat Israel yang keliru memahami perihal tentang ibadah. Umat Israel pada saat itu memahami bahwa ibadah itu
hanya sekedar pemberian secara materi. Jadi kalau mereka sudah memberikan korban sembelihan, mereka menganggap bahwa itu sudah menjadi bagian yang begitu luar biasa dalam peribadahan. Bahkan ada konsep pemikiran dalam diri mereka bahwa ketika mereka sudah memberikan korban sembelihan, Tuhanlah yang harus berterima kasih kepada mereka. Inilah yang menjadi kekecewaan, bahkan bisa kita katakan ini menjadi kemurkaan Allah kepada umat Israel pada masa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca lanjutan dalam pasal 50 ini dimulai dari ayat yang ke-7, bahwa Allah mengatakan di situ bahwa Dia tidak membutuhkan korban sembelihan. Bahwa itu tidak menjamin bahwa seseorang itu telah menjalankan ibadah yang benar, ibadah yang sejati ketika dia memberi secara materi. Tetapi mari kita lihat ini dalam praktek kehidupan ber-GKPI. Jangan-jangan ini kita jadikan pembenaran ketika kita tidak memberikan yang terbaik di tengah-tengah GKPI. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Minggu Estomihi merupakan minggu yang memiliki makna jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, dengan tema Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Mengapa ibadah yang sejati dihubungkan dengan Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia? Kalau orang yang memahami bahwa gereja itu bukanlah gedung, tetapi gereja itu adalah kita sendiri, orang-orangnya. Maka kekristenan itu terlihat bukan dari bagaimana megahnya sebuah bangunan gereja, bukan bagaimana dari luar biasanya alunan musik, tetapi bagaimana orang-orang yang keluar dari gereja itu memperlihatkan kekristenan dari tingkah laku dan tutur kata mereka. Inilah yang disuarakan Asaf melalui tulisan di pasal 50 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau katakan, kalau orang Kristen mencintai Allah, dia akan mengikuti aturan-aturan Allah. Dan kalau orang Kristen, jemaat GKPI mencintai GKPI, dia akan mengikuti aturan-aturan GKPI. Inilah poin penting yang harus kita lihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah lah gunung batuku, tempat perlindunganku, tempat pertahananku, sementara ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah sebuah topeng dalam kehidupan kita. Banyak orang Mamanginang ke gereja tujuannya bukan untuk beribadah. Banyak orang ke gereja hanya untuk memperlihatkan siapa dirinya, siapa dia, apa kekuasaannya, apa pengaruhnya di tengah-tengah gereja ini. Lalu itu menjadi kesombongan. Sementara GKPI sudah diikat dengan aturan-aturan yang tertulis dalam peraturan GKPI. Lalu kita mencoba membuat diri kita tampil beda di tengah-tengah gereja ini, hanya untuk suatu perlombaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jelas dikatakan dalam ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saya mau katakan, tidak mungkin orang yang mengatakan dirinya ini benar-benar mengenal Allah dalam kehidupannya bertolak belakang dengan cara ibadahnya.
Tadi saya katakan jangan ada pembelaan ketika materi itu bukan menjadi ukuran bagi Allah. Tetapi mari kita memahami itu sejalan. Orang yang merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dia akan mampu memberi dan memberi yang terbaik di tengah-tengah gereja. Ini yang sering keliru dalam kekristenan. Inang, Tuhan kan gak memperhitungkan berapa yang kita beri. Tuhan kan tidak mempersoalkan materi. Sementara apakah bisa ketika ada atap gereja yang bocor, kita hanya berdoa tanpa materi? Tidak mungkin bisa terselesaikan masalah itu. Maka yang dimaksudkan adalah ketika engkau memberi, berilah dalam ketulusan, jangan dalam kepalsuan, dan jangan jadikan ukuran pemberianmu itu sebagai udah yang terbaik kau berikan bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kehidupan bagi kita yang tidak ternilai harganya. Maka firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta semesta, pencipta manusia, pemberi segala apa yang kita miliki. Wajarlah Amanginang kalau kita mengucap syukur. Tidak mesti ketika kita mendapatkan sesuatu yang berlebih-lebih baru kita mengucap syukur. Karena kehidupan ini juga merupakan pemberian dari Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Maka minggu estomihi yang dimaksudkan ini adalah kau tidak akan mendapatkan tempat perlindungan sebaik Tuhan di dalam dunia ini. Kau tidak akan memiliki kekuatan seperti gunung batu yang kokoh seperti Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka tadi dikatakan di situ bahwa Tuhan itu memperlihatkan keperkasaannya melalui sinar yang begitu luar biasa. Kalau kita masih mengingat khotbah dalam ibadah minggu kemarin, dalam Injil Markus, bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus di hadapan 3 orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tentu begitu luar biasanya sinar kemuliaan Allah. Bahkan tidak ada satupun orang yang bisa mengelantang pakaian sebersih, seputih sinar yang menyelimuti Yesus. Itulah penjelasan, itulah keterangan yang diberikan Yesus bahwa dia itu adalah anak Allah. Dengarkanlah dia. Ketika kita mendengar Allah di dalam kehidupan kita, kita akan selalu hidup dalam ibadah yang benar. Ibadah yang tidak kita jadikan topeng untuk memperlihatkan diri kita itu seolah-olah murni, seolah-olah suci. Tetapi ibadah kita memang dari hati yang paling tulus. Maka saya mau mengatakan tadi poin penting adalah ketika kita mencintai Allah, kita juga mau mencintai aturan Allah. Ketika kita mencintai GKPI, kita juga mau mencintai aturan GKPI. Maka ibadah yang sejati itu akan terlihat dalam kehidupan kita Amanginang. Jangan kita katakan kita mengenal Allah, tetapi bertolak belakang dengan cara peribadahan, cara etika, cara berbicara, tingkah laku kita kepada sesama. Karena umat Israel pada masa itu masih melakukan penindasan, masih melakukan hal-hal yang jahat, tidak berkenan bagi Allah. Sehingga mereka berpikir sudah memberikan korban sembelihan akan menyelamatkan mereka. Dikatakan tadi bahwa Allah lah hakim. Dia akan memperhitungkan segala yang kita kerjakan selama kita hidup. Maka ketika keselamatan itu disediakan, bukan berarti kita tinggal tenang. Tetapi ada hutang yang harus kita bayar di dalam kehidupan ini, yaitu menunjukkan ibadah yang sejati dalam kekudusan.
Kita menjauhkan diri dari kepura-puraan. Kiranya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, Manginang, dan Tuhanlah yang menjadi gunung batu kita. Biarlah Dia bersinar melalui kita, sehingga kita juga menjadi sinar di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kita. Menjauhkan diri dari penindasan, menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan, agar ibadah yang kita ikuti, firman Tuhan yang kita dengar, bukanlah omongan belaka, tetapi kita menunjukkan itu melalui tindak nyata dalam berkelakuan dan berbicara. Tuhan yang menolong kita, kemuliaan bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang kami sembah melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Untuk setiap kebaikan, penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Dalam seruan firman Tuhan yang telah kami dengar, kami diingatkan agar hidup dalam ibadah yang sejati, ibadah yang benar, yang berlandaskan kekudusan, sehingga ibadah-ibadah yang kami ikuti bukanlah menjadi topeng dalam kehidupan kami. Terlihat bagus di luar, namun di dalam kehidupan nyata kami masih hidup dalam kejahatan-kejahatan duniawi. Kami menindas yang kecil, sementara Yesus Kristus selalu memakai orang-orang kecil untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya. Bapa yang baik, tolonglah kami Tuhan. Di dalam kelemahan kami sadar bahwa kami sulit untuk hidup seturut akan firman Tuhan. Maka biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau menolong dan mengajari kami untuk benar-benar mengenal Allah di dalam kehidupan kami. Allah yang memberikan kehidupan, Allah pemilik semesta ini. Sehingga tidak ada kesombongan-kesombongan yang bisa kami perlihatkan Tuhan. Karena semua yang kami miliki adalah pemberian daripada Tuhan. Sehingga kalau kami pun boleh memberi Tuhan, mungkin kami memberi pada usia-usia kami telah dewasa. Tetapi Tuhan memberikan segala yang terbaik di kehidupan ini sejak zaman purbakala. Itulah yang menyadarkan kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup dalam kekudusan dan rendah hati. Sehingga gereja kami ini, terkhusus jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKPI Padang Bulan ini, benar-benar menjalankan ibadah yang sejati, jauh daripada kemunafikan. Bapa yang baik, perihal memberi, biarlah kami menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik, sehingga kami pun boleh Tuhan jadikan orang-orang baik dalam memberi sesama kami. Kami mungkin seringkali Tuhan tertutup oleh rasa nyaman, dan kami tidak mengetahui apa yang menjadi kekurangan, kendala, kebutuhan sekeliling kami. Kami sering dalam keegoisan kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Tetapi kami diingatkan pada malam hari ini Tuhan, untuk mau membuka hati, memberi lebih baik lagi dalam kehidupan kami, yang menjadi lambang orang yang hidup dalam ibadah yang sejati. Sekalipun Tuhan tidak menjadikan itu ukuran, tetapi Tuhan menyukai tangan-tangan yang mau memberi. Biarlah Tuhan memberikan kami kesadaran, agar kami senantiasa Tuhan pakai menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini, secara khusus kepada sesama kami. Bapa yang baik, kami senantiasa juga mendoakan gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati seluruh yang ada di gereja ini, terkhusus para pelayan Tuhan yang Tuhan panggil dan pilih untuk melayani di tengah-tengah gereja ini.
Rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami semakin layak, serta kami semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan, serta pakailah kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai 2. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganglah ku melangkah apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah bagiku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau renggang, dan tidaklah ragu-ragu ku Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, waktu yang begitu indah yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu ini karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh mengingatkan kami supaya kami mempersembahkan hidup kami, ibadah kami yang sejati, supaya kami tidak bertopeng, tetapi kami boleh memuliakan Tuhan lewat perkataan kami, lewat sikap dan perbuatan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah melayani firman Tuhan. Berkati pelayanan Inang ini, biarlah Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta dapat jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat setijab Inang Pendeta Debbie Nababan yang akan dilaksanakan hari Minggu di Siborong-Borong. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ke perjalanan Inang ini ke Siborong-Borong juga kami serahkan seluruh keluarga, tubuh dan jiwa raganya. Kiranya Tuhan tibakan di kota Siborong-Borong dengan selamat dan juga acara boleh berjalan dengan lancar. Bapak Surgawi, kami juga masih mau berdoa buat seluruh pelayan-Mu, baik pendeta, penatua, dan majelis, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami menjadi pelayan-pelayan yang setia di hadapan Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang majelis yang akan dilaksanakan pada tanggal
16 hari Sabtu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah sidang majelis, sehingga sidang majelis itu boleh berjalan dengan lancar dan mendatangkan sukacita bagi semua majelis. Dan semua program-program yang disampaikan, biarlah itu program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga masih berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa buat Inang Aritonang, Nyonya Aritonang Boru Raja Guguk, kami serahkan Inang ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati obat yang dia makan, biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara hidupnya. Sekalipun dia dalam keadaan sakit, tetapi dia boleh bersuka cita bersama dengan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan yang menguatkan Inang ini. Kami juga berdoa Tuhan, buat rekan kami, pelayanan kami, Amang Penatua Melanton Rumapea. Tuhan, kami serahkan Amang ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Nyatakanlah Tuhan mujizat-Mu di tengah-tengah Amang Melanton Rumapea ini Tuhan. Kuatkan dia dan mampukan dia agar dia terus berserah kepada Tuhan. Dia adalah anak-Mu Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan Amang ini. Demikian juga Inang yang merawatnya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran di dalam merawatnya. Cukupkan segala apa yang dibutuhkan di tengah-tengah keluarga. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan nyata di setiap orang yang masih percaya kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai sektor 13 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami, memberkati seluruh pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada di antara sektor kami yang sedang sakit, yang terbaring, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat dan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa buat para orang tua kami yang lansia, yang tidak bisa lagi berjalan karena faktor usia, atau yang berada di tempat tidur. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah para orang tua kami yang lansia, agar mereka di masa tuanya juga dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan lewat pelayanan anak-anak, menantu dan cucu mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat koster kami yang menjaga gereja. Tuhan berkati pekerjaan dan tugasnya agar dia boleh sukacita. Demikian juga anak-anaknya, kiranya Tuhan berkati. Dan seluruhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Surgawi, sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat-Mu, pelayan-Mu, pendeta, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan atas pilpres yang boleh berjalan dengan lancar. Biarlah Tuhan yang memberkati presiden kami dan wakil presiden kami yang Tuhan sudah tetapkan. Demikian juga menteri-menteri yang akan ditunjuk, biarlah campur tangan Tuhan. Berikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Terlebih dahulu Tuhan, kami memohon ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik itu sikap dan tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami layak datang di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memberikan persembahan kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkati menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau berikan kami selamatkan dari pengaruh asalnya yang Kau terima itulah yang Kau beri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Dihamu amanami inanami di samping gereja di kanopi adong do di para